Halo, kembali lagi dengan saya Winnie Alison dari Universitas Siberasia. Jadi hari ini kita akan membahas contoh kasus ataupun soal-soal yang terdapat di UAS Ekonomi Mikro. Materi yang pertama, elastisitas. Yang kedua, pasar persaingan sempurna. Ketiga, pasar monopoli. Yang keempat, pasar oligopoli dan pasar monopolistik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah elastisitas. Jadi, apakah ada larangan atas obat-obatan tertentu meningkatkan atau menurunkan kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan? Penggunaan obat-obatan terlarang seperti kokain, ekstasi, heroin, dan metamfetamin menjadi salah satu masalah berkepanjangan yang dihadapi masyarakat. Hal ini terkait dengan pemakaian obat-obat terlarang tersebut yang bisa menimbulkan pengaruh merugikan bagi penggunanya, yaitu ketergantungan pada obat terlarang dapat menghancurkan kehidupan pemakainya dan keluarga mereka. Tak hanya itu, pecandu obat-obatan terlarang seringkali melakukan tindak kejahatan seperti perampokan, penculikan, dan kekerasan lainnya demi mendapatkan uang untuk membeli obat-obatan tersebut. Sehingga di Amerika Serikat pemerintahannya menyediakan miliaran dolar setiap tahunnya guna menurunkan arus obat masuk ke negaranya. Jadi soal yang A, asumsikan pemerintah meningkatkan jumlah agen federal yang ditugaskan untuk memerangi obat-obatan terlarang. Apa yang akan terjadi pada pasar obat-obat terlarang? Jadi, misalnya diasumsikan bahwa pemerintah akan menambah jumlah agen federal untuk melawan pengedar obat terlarang. Maka di pasar akan terjadi pergeseran permintaan dan penawaran di pasar obat-obatan terlarang, di mana keadaan ini akan berdampak langsung pada penjual dan pembeli. Ketika pemerintah menambah jumlah agen federal, maka akan semakin banyak daerah yang dapat disisir oleh agen federal yang dapat menyebabkan penghentian masuknya obat-obatan terlarang yang masuk ke daerah tersebut dan banyak pengedar yang kemungkinan akan tertangkap oleh agen federal tersebut. Hal ini akan meningkatkan biaya penjualan obat-obatan, akan menjadi sangat langka dan akan mengurangi jumlah penawaran obat-obatan pada berbagai tingkat harga. Seperti yang dapat kita lihat dari kurva ini, pelarangan obat terlarang akan menggeser kurva penawaran dari kiri S1 ke S2, sedangkan kurva permintaannya tidak berubah. Harga keseimbangan obat-obat meningkat dari P1 ke P2 dan jumlah keseimbangannya akan turun dari Q1 ke Q2. Selanjutnya untuk soal yang ke B, bagaimana dengan sejumlah kejahatan terkait dengan obat-obatan? Apakah larangan ini dapat meningkatkan kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan? Seperti yang kita tahu, sifat dari obat-obat terlarang itu akan membuat pecandu akan terus ketergantungan dengan obat terlarang. Maka akan sedikit sekali pecandu obat yang akan menghentikan kebiasaan buruk mereka, walaupun terjadi kenaikan harga. Hal ini mengakibatkan kurva permintaan obat-obatan terlarang bersifat inelastis. Jika permintaan inelastis, maka kenaikan harga meningkatkan pendapatan total dalam pasar obat-obatan karena pelarangan obat-obatan akan mengakibatkan peningkatan harga obat-obatan lebih dari berkurangnya penggunaan obat. Maka, jumlah yang harus dibayar oleh pecandu obat akan meningkat. Pecandu obat yang dahulunya harus melakukan segala cara akan melakukan hal yang lebih gila lagi atau lebih parah lagi untuk mendapatkan atau membeli obat terlarang yang dapat menyebabkan peningkatan kejahatan yang berkaitan dengan obat terlarang. C. Karena pengaruh penerapan larangan terhadap obat-obatan ternyata buruk, maka analis mencoba membuat kebijakan lain. Dibanding mencoba dan menurunkan penawaran obat, para pembuat kebijakan mencoba mengurangi permintaan dengan membuat kebijakan mengenai pendidikan terkait obat-obatan. Bagaimana dampaknya terhadap permintaan obat? Jelaskan dengan kurva. Jadi, kurva permintaan akan bergeser dari D1 ke D2 yang mengakibatkan jumlah keseimbangan turun dari Q1 ke Q2 dan harga keseimbangannya akan turun dari P1 ke P2. Pendapatan total atau total cost, di mana rumusnya menggunakan perkalian dari jumlah harga
jumlah dan harga juga akan menurun. Dengan hal ini, kebalikan dari pelarangan obat terlarang, pengetahuan dalam pendidikan tentang obat terlarang dapat mengurangi penggunaan obat dan kejahatan terkait dengan obat terlarang. Dalam kebijakan ini, mungkin akan membuat perbedaan dalam jangka pendek dan jangka panjang, karena elastisitas permintaan tergantung pada jangka waktu. Permintaan obat terlarang mungkin bersifat elastis dalam jangka pendek, karena harga yang semakin tinggi yang tidak akan mempengaruhi pemakaian obat terlarang para pecandu. Namun permintaan obat akan semakin elastis dalam jangka panjang karena harga yang tinggi akan mempengaruhi pemakaian obat di antara remaja dan seiring dengan berjalannya waktu dapat menimbulkan pengurangan pemakaian obat terlarang. Dalam hal pelarangan obat ini akan meningkatkan kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan dalam jangka pendek dan akan menguranginya dalam jangka panjang. Kemudian untuk soal yang kedua, pasar persaingan sempurna. Jadi terdapat tabel dan soalnya adalah menganalisa informasi dari tabel terkait dengan keputusan perusahaan memaksimumkan keuntungan. Pada kolom keempat, yang keuntungan yang didapatkan dari pendapatan total dikurangi biaya total. Kemudian pada kolom kelima, pendapatan marginal yang didapat dari perubahan pendapatan total dikurangi perubahan pada jumlah galon yang dihasilkan. Dapat kita analisa bahwa pendapatan marginal galon pertama yang dihasilkan adalah $6 dan biaya marginalnya adalah $2. Sehingga galon tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar $4 yang didapatkan dari minus 3 pada keuntungan 0 galon dan $1 pada galon pertama. Jadi perubahan keuntungannya sebesar $4. Kemudian untuk galon susu yang kedua, didapatkan pendapatan marginalnya $6 dan biaya marginalnya $3. Untuk perubahan keuntungan yang didapat, kita bandingkan dari galon 1 dan galon 2. Dapatkan $1 dan $4 pada keuntungannya, sehingga perubahan modalnya adalah $3. Selama pendapatan marginalnya lebih besar dari biaya marginal, maka dengan meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan, maka akan meningkatkan juga keuntungannya. Namun, setelah kita lihat-lihat, setelah menghasilkan 5 galon, terdapat suatu kondisi yang berbeda di mana galon ke-6 memiliki pendapatan marginal sebesar $6 dan biaya marginalnya $7, sehingga produksi galon ke-6 akan mengurangi keuntungan sebesar minus 1. Dari keuntungan galon ke-5 $7, keuntungan pada 6 galon itu $6, maka perubahan keuntungannya adalah minus 1. Sehingga dapat disimpulkan, jika pendapatan marginal lebih besar dari biaya marginal seperti galon 1, 2, dan 3, maka tempat tersebut harus menaikkan produksinya. Jika pendapatan marginalnya kurang dari biaya marginal seperti galon 5, 7, dan 8, maka tempat tersebut harus menurunkan jumlah produk yang dihasilkan sehingga tempat tersebut akan tetap memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, pasar monopoli. Berikan penjelasan Anda beserta contoh alasan utama sehingga pasar disebut memiliki monopoli. Jadi, kita perlu mengetahui dulu monopoli itu apa. Jadi, monopoli adalah keadaan bisnis yang dipegang penuh oleh satu perusahaan, di mana dalam hal ini adalah pasar. Nah, penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau yang sering disebut dengan monopolis. Pasar disebut memiliki monopolis karena di pasar terbentuk suatu interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen, atau sering disebut juga dengan pasar monopoli. Ciri-ciri dari pasar monopoli, yang pertama, hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. Yang kedua,
Tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip atau close substitute. Ketiga, produsen memiliki kekuatan penentuan harga. Yang keempat, tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berupa keunggulan perusahaan. Nah, contoh dari pasar monopoli di Indonesia mayoritas berasal dari BUMN atau badan usaha milik negara, seperti PLN, Pertamina, Kereta Api Indonesia, Pelni, PDAM, dan yang lainnya. Selanjutnya untuk soal yang terakhir, pasar oligopoli dan pasar monopolistik. Berikan penjelasan Anda dengan bantuan matriks mengenai prisoner dilemma. Menyertakan contoh akan lebih baik. Jadi, secara konseptual, game teori prisoner's dilemma ini merupakan suatu studi yang mempelajari perilaku pihak-pihak yang memiliki ketergantungan satu sama lain dalam pengambilan keputusan. Adapun hasil dari perilaku satu pihak yang memberi pengaruh pada perilaku pihak lain disebut payoff. Misalnya, terdapat dua penjahat, Joker dan Penguin, yang ditangkap polisi dan memiliki pilihan untuk mengakui atau tidak mengakui kejahatan yang dilakukan dengan konsekuensi lama hukuman yang harus mereka jalani. Jadi pada kondisi awal, masing-masing akan diinterogasi di ruang terpisah. Terdapat beberapa pilihan jika masing-masing pelaku tidak mengakui kejahatan. Jadi pada kondisi awal, masing-masing penjahat tersebut akan diinterogasi di ruang terpisah. Terdapat beberapa pilihan untuk kedua penjahat tersebut. Yang pertama, jika masing-masing penjahat tersebut, yaitu Penguin dan Joker, tidak mengakui kesalahan mereka, maka hukuman penjaranya adalah 5 tahun. Yang kedua, jika salah satu pelaku mengakui, maka pelaku tersebut cukup menjalani hukuman 1 tahun, sedangkan untuk pelaku yang tidak mengakui akan terkena hukuman selama 7 tahun. Nah, untuk yang ketiga, bila keduanya sama-sama mengakui kejahatan, maka keduanya akan menjalani hukuman penjara selama 4 tahun. Namun, masing-masing pelaku tersebut tidak mengetahui pelaku pilihan lain, maka tentu ia akan memilih strategi yang paling optimal, yaitu paling sedikit dengan hukuman penjara, yaitu mengakui kejahatan. Namun saat masing-masing strategi tersebut dibuka atau diungkapkan oleh polisi, maka mereka tidak dapat memiliki insentif untuk mengubah strategi, maka tercapailah nas equilibrium. Sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih telah menonton video saya.